Halo, jumpa lagi sahabat Kareklong Official sekalian. Dimanapun Anda berada, salam sehat untuk kita semua ya. Semoga sahabat-sahabat Kareklong Official sekalian dalam keadaan sehat selalu ya. Oke, sahabat Kareklong Official sekalian, kemarin saya posting video ya terkait Bupati Sika Robi Idong yang melarang wartawan iNews TV ya untuk melakukan peliputan, dan video yang berdurasi sekitar 30-40 detik ya, dan cukup viral ya. Teman-teman sahabat sekalian banyak memberikan masukan ya, kritik, saran di kolom komentar ya. Terlalu banyak sampai saat ini saya belum bisa balas ya. Tapi saya ucapkan terima kasih banyak untuk partisipasi teman-teman sekalian, untuk kritikan, saran, dan masukannya. Saya kira ini sangat berarti sekali bagi para pejabat publik di Republik ini ya, untuk selalu berhati-hati dalam bertindak, dalam berperilaku ya, tutur kata, apalagi di ruang publik ya. Karena satu hal yang mungkin ya tidak dipaham oleh banyak pejabat publik adalah bahwa mereka itu milik publik ya, entah itu sebagai bupati, wali kota, gubernur, DPR, presiden. Anda adalah milik publik. Jadi jangan heran kalau waktu Anda 24 jam itu disoroti oleh mata publik ya, apalagi wartawan sebagai salah satu media penyambung lidah rakyat ya, media kontrol sosial. Saya kira mereka akan selalu mengikuti gerak-gerik Anda. Jadi pejabat jangan merasa risih ya, pejabat publik jangan merasa risih dengan langkah geraknya, aktivitasnya selalu diikuti oleh media-media ya, karena memang itu menjadi suatu kewajiban ya. Oke. Sahabat Kareklong Official sekalian, saya kira video yang cukup singkat itu mungkin ada beberapa teman yang belum mengerti betul duduk persoalan seperti apa ya. Ada yang mungkin sudah tahu, membaca berita atau melihat di media sosial kan banyak sekali ya. Dan pada kesempatan ini saya ingin membahas satu berita yang terkait dengan persoalan atau peristiwa kemarin itu ya. Dan berita ini ditulis oleh salah satu media online ya di NTT di Kupang ya. Saya bacakan ya sahabat Kareklong Official sekalian. Setelah itu kita bahas. Mantap. Ya, jadi berita ini ditulis oleh victorynews.id ya. Pada Rabu 21 Juni 2023. Judul beritanya adalah IJTI NTT kutuk aksi arogan Bupati Sika Robi Idong terhadap wartawan iNews di Maumere ya. Oke. Kupang Victory News. Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia Pengurus Daerah NTT atau IJTI NTT mengutuk sikap arogan dan angku Bupati Sika Franciscus Roberto Diogo atau dikenal dengan Robi Idong. Kutukan itu disampaikan IJTI NTT lantaran Bupati Sika Robi Idong melarang wartawan kontributor iNews TV Joni Nura menjalankan tugas peliputan di wilayah Desa Runut, Kecamatan Baigete, Kabupaten Sika, NTT, Selasa 20 Juni 2023. IJTI NTT mengutuk keras sikap Bupati Sika Robi Idong yang terkesan arogan, mengintimidasi, dan kurang menghargai wartawan. Hal ini ditegaskan Ketua IJTI NTT Stefanus Dile Payong dalam keterangan resminya kepada victorynews.id pada Rabu 21 Juni 2023. Sebagai Ketua IJTI NTT sekaligus sebagai seorang wartawan, sangat menyesali sikap arogan dan aksi tidak terpuji yang dilakukan oleh Bupati Sika kepada jurnalis iNews TV yang sedang melaksanakan tugas peliputan di lapangan. Intimidasi, arogansi, dan kurang menghargai wartawan itu dilakukan Bupati Sika ketika
hendak melakukan penanaman dan peninjauan pilar bersama dengan Badan Pertanahan Provinsi NTT di atas tanah eks hak guna usaha di Kabupaten Sika. Namun kehadiran Bupati bersama rombongan ini ditolak oleh warga setempat dengan melakukan aksi menutup akses jalan lintas Flores. Jadi ada demo ya. Oke, kira-kira begitu. Melihat kejadian itu, wartawan kontributor iNews TV dari MMC Group yang saat itu berada di lokasi kejadian langsung menghidupkan kameranya dan meliput. Sontak Bupati yang sedang berada di atas mobil dinas langsung menunjukkan sikap arogannya dengan mengeluarkan kata-kata yang tidak elegan dan menyuruh wartawan kontributor iNews TV tersebut untuk tidak meliput ya. Teman-teman yang sudah menyaksikan video singkat ya, saya kira jelas ya. Tidak hanya itu, Bupati Sika juga mengatain wartawan sombong. Setelah berkata demikian, Bupati yang ditolak warga tersebut akhirnya berlalu pergi dari tengah masyarakat. Atas perbuatan Bupati Sika tersebut, IJTI NTT mengecam dengan keras perbuatan tidak terpuji yang dilakukan oleh seorang pemimpin yang seharusnya menjadi panutan masyarakat. Karena apa yang dilakukan oleh rekan kami Saudara Joni Nura kontributor iNews TV sudah sesuai dengan produk jurnalis 5W1H sebagaimana termuat dalam Kode Etik Jurnalistik dan Undang-Undang Pers Nomor 40 Tahun 1999, ujarnya. Atas perbuatan arogansi yang dilakukan oleh Bupati Sika yang dinilai sudah menghalangi pekerjaan wartawan dan juga pencemaran nama baik tersebut, IJTI NTT menyatakan sikap sebagai berikut. 1. Mengecam dan menyesalkan tindakan Bupati Sika yang tidak menghargai karya jurnalistik wartawan yang sudah bekerja secara maksimal dan independen. Oke, 2. Tindakan arogansi dan penghinaan nama baik wartawan yang dilakukan oleh Bupati Sika ini merupakan serangan terhadap kebebasan pers yang dilindungi Undang-Undang Pers Nomor 40 Tahun 1999 dan melanggar KUHP. 3. Kepada rekan-rekan wartawan yang bertugas di wilayah Kabupaten Sika agar tidak surut dan tidak takut menjalankan fungsinya sebagai kekuatan sosial kontrol dengan tetap memperhatikan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang pers, Kode Etik Jurnalistik, dan regulasi lain yang sah. Oke ya, saling menguatkan ya. 4. Meminta kepada Bupati Sika untuk segera melakukan klarifikasi atas perkataan yang sudah dikeluarkan terhadap kontributor iNews TV. Karena pernyataan Bupati ini secara tidak langsung sudah menghalangi kerja jurnalis yang sudah bekerja maksimal. Apabila kejadian ini dibiarkan, maka akan terjadi presiden buruk bagi kemerdekaan pers Indonesia. Yang kelima, meminta kepada Bupati Sika untuk segera melakukan klarifikasi atas pernyataannya kepada wartawan iNews TV yang sudah mencederai dan merusak nama wartawan. Jika permintaan ini tidak diindahkan, maka akan dilakukan proses hukum atas pencemaran nama baik dan perbuatan tidak menyenangkan. Oke, sahabat Karet Long Official sekalian ya. Jadi pernyataan awal saya tadi bahwa pejabat publik ya, bupati, wali kota, gubernur, presiden, DPR ya, mereka itu adalah milik publik ya. Jadi sangat tidak etis kalau kejadian-kejadian seperti ini dilakoni oleh seorang pejabat ya. Karena pejabat publik itu ya 24 jam waktunya itu akan disoroti oleh mata publik ya, oleh mata publik. Apalagi jurnalis ya. Jurnalis mereka punya tugas ya adalah mencari, menggali dan menyebarkan berita. Dan itu saya kira dilindungi oleh undang-undang seperti yang dikatakan oleh IJTI tadi. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 jelas mengatur tentang hak, wewenang dan peran dari pers itu sendiri. Sehingga saya kira apa yang dilakukan oleh Bupati Sika, Robi Idong, ya memang jelas seperti yang dikatakan IJTI bahwa dia mencederai tugas dan wewenang atau peran dari seorang jurnalis ya.
Karena jurnalis itu kan melakukan tugasnya meliput ya, mencari, menggali berita, menggali informasi ya. Jadi sangat tidak pantas kalau seorang pejabat menghalangi, melarang, sangat tidak pantas, sangat tidak etis. Kalau memang ada ada semacam perselisihan atau ada semacam ketidaknyamanan antara sang pejabat dengan personal jurnalis tersebut, ya saya kira itu soal lain. Ataupun kalau memang ada persoalan mungkin sang pejabat merasa dirugikan dalam pemberitaan-pemberitaan sebelumnya atau dalam peliputan-peliputan sebelumnya, saya kira sang pejabat punya ruang untuk menjawab, untuk mengklarifikasi, untuk meminta pertanggungjawaban dari media tersebut. Tapi bukan dengan cara melarang atau bukan dengan cara ngata-ngatain wartawannya sombong, wartawannya ini, wartawan itu. Bukan dengan cara itu. Ada ruang yang sudah disiapkan, ada mekanismenya. Jadi itu seharusnya dipahami oleh seorang pejabat publik ya. Jadi saya kira kalau memang dan pejabat publik itu jangan sekali-sekali merasa risih ya dengan banyak kamera yang akan menyorot kepada Anda, banyak mata yang melihat kepada Anda, banyak suara, banyak tangan yang tertunjuk kepada Anda. Jangan merasa risih dengan itu. Itu adalah konsekuensi dari pilihan Anda. Itu adalah konsekuensi dari tugas Anda sebagai seorang pelayan publik. Anda milik publik. Tetapi kalau Anda merasa risih dengan hal-hal ini, ya saya kira cara terbaik adalah mengundurkan diri dari jabatan yang Anda emban sekarang ya. Mengundurkan diri dari jabatan sebagai seorang pelayan publik, jabatan sebagai seorang pejabat publik. Maka itu privasi Anda akan terjaga dengan baik. Privasi Anda akan terlindungi dengan baik. Tetapi kalau Anda seorang pejabat publik, ya risiko ya. Ini adalah bagian dari pekerjaan Anda. Ini adalah bagian dari tanggung jawab Anda. Dan saya kira tinggal bagaimana Anda menjalaninya dengan merujuk pada regulasi yang ada. Saya kira semuanya sudah di konstitusi sudah mengatur dengan baik. Semua regulasi sudah mengatur dengan baik. Tinggal Anda memahami, menjalankan saja. Jadi kalau memang benar-benar pejabatnya mengerti betul, maka dia tidak akan melakukan tindakan-tindakan yang justru merugikan dirinya sendiri ya. Itu yang pertama. Tentu dia juga mencederai wartawan, mencederai jurnalis ya. Tetapi yang paling pertama adalah dia mencederai dirinya sendiri sebagai seorang pejabat publik ya. Oke. Jadi dalam kaitan dengan persoalan Bupati Sika dan wartawan iNews TV ini, saya kira pernyataan keras dari IJTI NTT itu harus benar-benar diperhatikan oleh Bupati Sika ya. Saya kira masih ada ruang ya. Ada poin 4 dan 5 itu adalah ruang negosiasi, ruang untuk berdamai ya. Jadi alangkah lebih baik Bupati Sika berbesar hati ya untuk melakukan klarifikasi ya. Meminta maaf, dan saya kira selesai masalahnya ya. Tinggal bagaimana kita saling mengevaluasi aja. Si pejabat juga mengevaluasi diri, jurnalistik juga mungkin mengevaluasi diri ya. Jadi kadang-kadang ya tidak selamanya jurnalistik itu benar semua, tidak selamanya juga pejabat itu benar semua, tetapi ya saling mengoreksi ya. Kadang-kadang juga jurnalis juga dalam tanda kutip ada oknum-oknum tertentu yang bermain curang ya. Mereka berlindung di balik undang-undang pers. Mereka berlindung di balik kode etik jurnalistik ya, dengan menjalankan tidak sesuai dengan profesionalnya sebagai seorang jurnalis, tapi mereka memanfaatkan untuk kepentingan-kepentingan tertentu. Tapi itu saya kira itu tidak mengeneral seluruh wartawan, tapi ada oknum-oknum tertentu yang mungkin menyalahgunakan kewenangan atau menyalahgunakan imunitas yang mereka miliki itu ya. Jadi saya kira ada celah ya, ada celah untuk negosiasi dan berdamai ya. Bupati Sika klarifikasi dan minta maaf kepada wartawan iNews TV ya, saya kira selesai ya. Biar polemik ini jangan berkembang lebih membias kemana-mana ya. Apalagi Bupati Sika ini kan, kalau kita ya di channel saya ini saya sering membahas tentang
komunikasi politik ya. Jadi ini dalam kaitan dengan Bupati adalah pejabat publik, kemudian dalam waktu ke depan Bupati Sika juga harus mengikuti kontestasi untuk pilkada periode kedua. Saya kira Bupati Sika harus pandai-pandai menjaga situasi ini, pandai-pandai meminimalisir, memanage persoalan-persoalan seperti ini, karena zaman sekarang ini kan zaman milenial, media sosial ya. Jadi saya kira pesan ini kan sudah membias kemana-mana ya. Jadi tinggal bagaimana Bupati Sika bijaksana untuk menetralisir, untuk meminimalisir ya. Ya, cara termudah tergampang adalah klarifikasi dan minta maaf. Selesai. Oke, itu adalah ulasan singkat dari saya ya, Kareklong Official. Sampai jumpa pada kesempatan berikutnya, dan jangan lupa like, comment, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi. Mantap.